Hari pertama aku menginjakkan kaki di rumah itu, aku masih percaya bahwa aku akan bahagia. Rumah besar dengan cat putih bersih itu berdiri anggun di ujung jalan. Halamannya luas, ditumbuhi bunga-bunga yang tertata rapi. Dari luar, semua terlihat sempurna, seperti kehidupan yang selama ini aku impikan setelah menikah dengan Arga. Mulai hari ini rumahmu juga, kata Arga sambil menggenggam tanganku. Aku tersenyum, hangat, percaya. Tapi aku tidak tahu bahwa rumah ini bukanlah tempatku pulang, melainkan tempat aku perlahan-lahan kehilangan diriku sendiri. Pintu terbuka. Seorang wanita berdiri di sana, ibu mertua. Tatapannya tajam. Senyumnya tipis, terlalu tipis untuk disebut tulus. Kamu akhirnya datang juga, ucapnya datar. Aku menunduk sopan. Iya Bu, mohon bimbingannya. Kalimat itu keluar dengan tulus. Aku benar-benar ingin menjadi menantu yang baik. Tapi yang aku dapatkan bukan bimbingan, melainkan penilaian. Dari ujung kepala hingga kaki, beliau menatapku seperti sedang mencari cacat. Masuk, katanya singkat, lalu berbalik tanpa menunggu. Aku melangkah masuk, dan sejak saat itu semuanya berubah. Hari-hari pertama masih terasa normal. Aku bangun pagi, membantu di dapur, mencoba memahami kebiasaan rumah itu. Aku belajar bagaimana ibu mertua menyukai masakan, bagaimana cara menyajikan teh, bahkan cara melipat handuk. Aku berusaha, sungguh. Tapi rupanya usaha saja tidak cukup. Masakanmu terlalu asin. Hari itu aku memasak sayur sope. Resep sederhana, aku bahkan sudah mencicipinya berkali-kali. Tapi saat makan siang, ibu mertua hanya mengambil 1 sendok, lalu meletakkan sendoknya dengan pelan. Kalau tidak bisa masak, belajar dulu, jangan asal. Aku terdiam. Arga yang duduk di sampingku hanya menunduk, tidak membela, tidak juga menenangkan. Maaf Bu, nanti saya perbaiki, kataku pelan. Beliau tidak menjawab, hanya menghela napas panjang, seolah aku baru saja melakukan kesalahan besar. Hari itu aku menangis di kamar mandi, diam-diam, karena aku tidak ingin Arga melihatku lemah. Hari berikutnya, aku mencoba lagi. Aku bangun lebih pagi, mencari resep, memasak dengan hati-hati, tapi hasilnya sama saja, kurang matang, bumbunya tidak meresap. Kamu ini diajari ibumu bagaimana sih? Kalimat terakhir itu menusuk. Aku menggigit bibirku, menahan air mata. Ibuku. Aku ingat bagaimana beliau mengajariku memasak dengan penuh kesabaran. Tidak pernah sekalipun beliau merendahkanku. Tapi di rumah ini, aku merasa seperti anak kecil yang tidak pernah cukup baik. Tidak hanya soal masakan, segala hal selalu salah di mata beliau. Cara aku menyapu, cara aku mencuci, cara aku berbicara, bahkan cara aku duduk. Perempuan itu harus tahu diri, katanya suatu sore. Jangan merasa sudah jadi istri anak saya, lalu seenaknya. Aku menatapnya bingung. Aku tidak merasa melakukan hal yang salah, tapi aku juga tidak berani membantah. Yang paling menyakitkan bukanlah kata-kata itu, tapi sikap Arga. Dia diam, selalu diam. Setiap kali ibunya menyindirku, dia hanya sibuk dengan ponselnya, atau pura-pura tidak mendengar. Suatu malam, aku akhirnya tidak tahan. Mas, aku salah apa? Tanyaku pelan. Arga menoleh, sedikit terkejut. Maksud kamu? Aku sudah berusaha, tapi ibu selalu marah, selalu tidak suka sama aku. Arga menghela napas. Kamu jangan terlalu dibawa perasaan. Ibu memang orangnya begitu. Begitu bagaimana?
Ya, perfeksionis. Kamu saja yang harus menyesuaikan. Aku terdiam. Jadi, aku yang harus berubah. Selalu aku, hari-hari berlalu. Dan perlahan, aku mulai lelah. Aku tidak lagi menikmati pagi. Tidak lagi merasa nyaman di rumah. Setiap langkahku terasa diawasi. Setiap gerakanku seolah dinilai. Aku mulai takut. Takut melakukan kesalahan kecil. Takut membuka mulut. Takut menjadi diriku sendiri. Suatu hari, aku mendengar sesuatu yang membuat hatiku benar-benar hancur. Aku sedang lewat di depan ruang tamu saat suara ibu mertua terdengar. Aku sebenarnya tidak setuju Arga menikah dengan dia. Langkahku terhenti. Kenapa, Bu? Suara Tante Arga terdengar. Perempuan seperti dia, biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Dulu Arga dekat dengan Rina, itu jauh lebih cocok. Aku membeku, Rina. Nama itu pernah Arga sebutkan, mantan pacarnya. Rina itu pintar, mandiri, keluarganya juga jelas. Bukan seperti ini, lanjutnya. Aku tidak sanggup mendengar lebih lanjut. Aku mundur pelan, masuk ke kamar dan menangis tanpa suara. Malam itu, aku menatap wajahku di cermin. Mata sembab, wajah lelah. Aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Kenapa aku jadi seperti ini? Bisikku. Aku dulu ceria, percaya diri, penuh harapan. Sekarang, aku hanya bayangan dari diriku sendiri. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Hari itu aku tidak sengaja memecahkan gelas. Hanya gelas biasa. Tapi reaksi ibu mertua seperti aku telah melakukan dosa besar. Tidak becus sekali kamu, bentaknya. Aku terkejut, tanganku gemetar. Saya tidak sengaja, Bu. Semua juga bilang tidak sengaja. Dari awal kamu masuk rumah ini, apa yang kamu lakukan benar. Aku terdiam. Air mata mulai jatuh. Kalau tidak mampu jadi menantu yang baik, lebih baik tidak usah tinggal di sini. Kalimat itu menggema di kepalaku. Aku menoleh ke arah Arga. Dia berdiri di sana, diam. Lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa asing di rumah suamiku sendiri. Aku duduk di tepi tempat tidur memeluk lututku. Sunyi. Tidak ada yang bertanya apakah aku baik-baik saja. Tidak ada yang peduli. Aku menarik napas panjang. Dan di dalam hatiku, sesuatu mulai retak. Bukan hanya perasaanku, tapi juga pernikahanku. Aku belum pergi. Aku masih bertahan. Tapi sejak hari itu, aku tahu satu hal. Aku tidak sedang hidup sebagai seorang istri. Aku sedang bertahan di tempat yang perlahan-lahan menghancurkanku. Sejak hari itu, aku berubah. Bukan karena aku ingin berubah, tapi karena aku tidak punya pilihan lain. Aku mulai lebih banyak diam, lebih berhati-hati, lebih menahan diri. Aku berhenti berharap bahwa ibu mertua akan menerimaku. Dan yang lebih menyakitkan, aku juga mulai berhenti berharap pada Arga. Pagi itu aku bangun seperti biasa. Jam menunjukkan pukul 5. Rumah masih sunyi. Aku berjalan ke dapur menyiapkan sarapan. Tanganku bergerak otomatis. Memotong, mengaduk, menyajikan. Tidak ada lagi perasaan, hanya kewajiban. Saat aku meletakkan makanan di meja, ibu mertua datang. Beliau duduk tanpa melihatku. Aku menunggu satu kata saja. Terima kasih, atau mungkin lumayan, apapun. Tapi yang keluar hanya satu kalimat. Kamu pakai minyak terlalu banyak. Aku tersenyum kecil. Bukan karena lucu, tapi karena aku sudah terlalu lelah untuk marah. Hari-hari berlalu seperti itu. Tanpa warna, tanpa hangat, tanpa arti.
Sampai suatu sore, semuanya berubah. Aku sedang mencuci pakaian di belakang rumah saat tetangga sebelah datang. Kamu menantunya Bu Ratna ya? Aku mengangguk sopan. Iya Bu. Beliau tersenyum tipis lalu mendekat. Kamu yang katanya suka minta uang ke Arga terus ya? Tanganku terhenti. Apa Bu? Iya, Bu Ratna cerita. Katanya kamu boros tidak tahu diri. Baru juga nikah, sudah membebani suami. Dunia seakan berhenti. Aku menatapnya tidak percaya. Itu tidak benar Bu. Beliau hanya mengangkat bahu. Saya cuma dengar dari yang punya rumah. Yang punya rumah, ibu mertuaku sendiri. Hari itu aku tidak langsung pulang ke dalam. Aku duduk di lantai belakang, memeluk lututku. Dadaku sesak. Jadi selama ini aku bukan hanya disindir di dalam rumah. Aku juga dijatuhkan di luar. Aku dipermalukan tanpa aku tahu. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku sudah terlalu lama kuat sendirian. Malam itu aku menunggu Arga. Aku tidak ingin diam lagi. Aku butuh jawaban. Pintu terbuka. Arga masuk dengan wajah lelah. Aku berdiri di depannya. Mas, aku mau bicara. Dia melepas tasnya. Besok saja, ya, aku capek. Sekarang, nada suaraku pelan, tapi tegas. Dia menatapku. Untuk pertama kalinya, mungkin dia melihat sesuatu yang berbeda. Apa benar aku sering minta uang ke kamu? Arga mengernyit. Kenapa tanya begitu? Jawab saja. Dia menghela napas. Ya, kadang kamu memang minta kan? Aku tertawa kecil. Tawa yang pahit. Mas, aku minta uang untuk kebutuhan rumah. Itu juga karena ibu yang menyuruh belanja. Kamu pikir aku pakai untuk apa? Arga diam. Aku melanjutkan. Ibu cerita ke tetangga kalau aku boros, kalau aku membebani kamu. Wajah Arga berubah. Masa sih? Aku menatapnya lama. Kamu tidak tahu? Dia tidak menjawab. Dan disitulah aku mengerti. Bukan dia tidak tahu. Dia tidak pernah mau tahu. Aku sedang mencuci pakaian di belakang rumah saat tetangga sebelah datang. Kamu menantunya Bu Ratna ya? Aku mengangguk sopan. Iya Bu. Beliau tersenyum tipis lalu mendekat. Kamu yang katanya suka minta uang ke Arga terus ya? Tanganku terhenti. Apa Bu? Iya, Bu Ratna cerita. Katanya kamu boros, tidak tahu diri. Baru juga nikah, sudah membebani suami. Dunia seakan berhenti. Aku menatapnya, tidak percaya. Itu tidak benar Bu. Beliau hanya mengangkat bahu. Saya cuma dengar dari yang punya rumah. Yang punya rumah, ibu mertuaku sendiri. Hari itu aku tidak langsung pulang ke dalam. Aku duduk di lantai belakang, memeluk lututku. Dadaku sesak. Jadi selama ini aku bukan hanya disindir di dalam rumah. Aku juga dijatuhkan di luar. Aku dipermalukan. Tanpa aku tahu, air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku sudah terlalu lama kuat sendirian. Malam itu, aku menunggu Arga. Aku tidak ingin diam lagi. Aku butuh jawaban. Pintu terbuka. Arga masuk dengan wajah lelah. Aku berdiri di depannya. Mas, aku mau bicara. Dia melepas tasnya. Besok saja, ya. Aku capek. Sekarang. Nada suaraku pelan, tapi tegas. Dia menatapku. Untuk pertama kalinya, mungkin dia melihat sesuatu yang berbeda. Apa benar aku sering minta uang ke kamu? Arga mengernyit. Kenapa tanya begitu? Jawab saja. Dia menghela napas. Ya, kadang kamu memang minta kan? Aku tertawa kecil, tawa yang pahit. Mas,
Aku minta uang untuk kebutuhan rumah. Itu juga karena ibu yang menyuruh belanja. Kamu pikir aku pakai untuk apa? Arga diam. Aku melanjutkan. Ibu cerita ke tetangga. Kalau aku boros, kalau aku membebani kamu. Wajah Arga berubah. Masa sih? Aku menatapnya lama. Kamu tidak tahu. Dia tidak menjawab. Dan disitulah aku mengerti. Bukan dia tidak tahu. Dia tidak pernah mau tahu. Aku capek, Mas. Kalimat itu keluar begitu saja. Tanpa rencana, tanpa drama, tapi penuh luka. Aku sudah berusaha jadi istri yang baik. Jadi menantu yang baik, tapi aku selalu salah. Arga mengusap wajahnya. Kamu lebay. Satu kata itu menghancurkan semuanya. Lebay, suaraku bergetar. Aku dipermalukan. Aku disindir setiap hari. Aku tidak pernah dibela. Dan kamu bilang aku lebay? Ya, kamu jangan terlalu dimasukkan ke hati. Ibu itu orang tua, harus dihormati. Aku menatapnya. Lama. Kosong. Terus aku harus bagaimana, Mas? Diam saja? Terus disakiti? Arga mengangkat bahu. Itu konsekuensi kamu tinggal di sini. Konsekuensi? Jadi ini semua wajar? Ini semua harus aku terima? Malam itu aku tidak menangis. Aneh, padahal biasanya aku akan hancur. Tapi kali ini tidak. Mungkin karena hatiku sudah terlalu sering retak sampai akhirnya mati rasa. Keesokan harinya, kejadian yang lebih buruk terjadi. Aku sedang menyapu ruang tamu saat ibu mertua datang dengan wajah marah. Kamu bilang apa ke Arga semalam? Aku terdiam. Saya hanya bicara baik-baik, Bu. Baik-baik? Kamu mengadu tentang saya? Nada suaranya meninggi. Saya tidak mengadu, Bu. Saya hanya menjelaskan. Diam. Bentakan itu membuatku gemetar. Kamu itu menantu tidak tahu diri. Baru juga masuk rumah ini. Sudah berani melawan. Air mataku jatuh. Saya tidak melawan, Bu. Jangan pura-pura. Dari awal saya sudah tidak suka kamu. Kamu itu tidak pantas untuk anak saya. Kalimat itu akhirnya keluar juga. Tanpa topeng. Tanpa basa-basi. Aku menunduk. Dadaku sakit. Tapi entah kenapa, aku tidak lagi terkejut. Seolah aku sudah tahu sejak lama. Dulu Arga punya pilihan yang lebih baik. Lanjutnya, nama itu lagi. Rina. Kamu itu tidak ada apa-apanya dibanding dia. Aku menggigit bibirku. Darah terasa di ujung lidahku. Tapi aku tidak menjawab. Bukan karena aku kalah. Tapi karena aku tahu apapun yang aku katakan tidak akan pernah cukup. Saat itu Arga muncul. Dia berdiri di sana. Melihat semuanya. Mendengar semuanya. Aku menatapnya. Berharap. Hanya satu hal. Mas, tolong. Tapi yang dia lakukan hanya berkata, kamu sudah, jangan bikin ibu marah. Seketika semuanya hancur. Bukan karena ibu mertuaku, tapi karena suamiku sendiri. Hari itu aku masuk ke kamar. Aku duduk di lantai, menatap kosong ke depan. Tidak ada air mata, tidak ada suara. Hanya satu perasaan. Habis, aku berdiri pelan, membuka lemari, mengeluarkan koper. Aku mulai melipat baju, satu persatu, dengan tenang, dengan pasti. Arga masuk. Kamu ngapain? Aku tidak menjawab. Aku hanya terus melipat baju. Kamu mau kemana? Aku berhenti, menatapnya. Untuk terakhir kalinya, sebagai seorang istri, aku mau pulang. Pulang? Ini rumah kamu. Aku tersenyum tipis. Bukan, Mas. Suaraku pelan. Ternyata ini tidak pernah jadi rumahku. Arga terlihat kesal. Kamu drama banget sih. Aku mengangguk pelan. Mungkin. Aku menutup koper. Tapi aku sudah tidak kuat. Dia terdiam.
Untuk pertama kalinya, dia tidak punya jawaban. Aku mengambil tas, berjalan ke pintu. Setiap langkah terasa berat. Bukan karena aku ragu, tapi karena aku pernah berharap di tempat ini. Di depan pintu aku berhenti. Aku menoleh. Melihat rumah itu sekali lagi. Rumah yang dulu aku kira akan menjadi tempatku bahagia. Tapi ternyata hanya tempat aku belajar tentang luka. Aku meletakkan sebuah amplop di meja. Untuk Arga. Lalu aku pergi tanpa menoleh lagi. Isi surat itu. Mas, aku tidak pergi karena aku tidak mencintaimu. Aku pergi karena aku tidak lagi mencintai diriku sendiri saat bersamamu. Aku sudah mencoba bertahan, tapi setiap hari di rumah itu, aku kehilangan sedikit demi sedikit diriku. Aku tidak butuh rumah besar. Aku tidak butuh hidup mewah. Aku hanya butuh dihargai dan aku tidak mendapatkannya di sana. Terima kasih karena pernah membuatku bahagia. Dan maaf karena aku memilih menyelamatkan diriku sendiri. Beberapa hari kemudian, Arga membaca surat itu sendirian. Di kamar yang kini terasa kosong. Dia duduk lama, menatap kertas itu, tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, dia menyadari sesuatu. Bukan tentang ibunya, bukan tentang rumahnya, tapi tentang apa yang telah dia hilangkan. Dia kehilangan seorang istri yang dulu bertahan mati-matian, yang dulu menangis diam-diam, yang dulu hanya ingin dicintai. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Dan aku berdiri di tempat yang sederhana, di rumah kecil, dengan hati yang masih luka, tapi perlahan mulai hidup kembali. Karena akhirnya aku mengerti satu hal. Kadang pergi bukan berarti kalah, tapi satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri.